Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih ya dengan Puji Lestari di KKN Mandiri UNY 2021. Kali ini Puji akan memberikan materi laporan keuangan bagi UMKM. Nah, UMKM itu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tercatat di tahun 2020 itu mencapai 65,4 juta unit UMKM. Nah, UMKM ini menjadi salah satu penggerak terbesar ekonomi di Indonesia. Dia mampu berkontribusi pada PDB sebesar 61,07% atau sebesar 8.573,9 triliun. Wow, luar biasa ya. Dan di sini UMKM sendiri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta atau 97% dari keseluruhan tenaga kerja. Nah, dia juga mampu menghimpun dana sebesar 10,15 juta atau 60% dari total investasi. Namun di sini permasalahan umumnya yaitu terkait manajemen keuangan dan marketing. Sayang banget ya teman-teman. Tapi kita akan membantunya dengan memberikan edukasi terkait laporan keuangan seperti itu. Nah, sebelum itu kita tahu dulu UMKM itu apa. Dan di sini UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari 50 juta dengan pendapatan tahunannya kurang dari atau sama dengan 300 juta. Sedangkan usaha kecil kekayaan bersihnya antara 50 sampai 500 juta dan pendapatan tahunannya 300 hingga 2,5 miliar. Nah, kalau untuk usaha menengah, dia kekayaan bersihnya 500 sampai 10 miliar dengan pendapatan tahunannya 2,5 hingga 10 miliar. Nah, di sini kita akan memperkenalkan tentang standar akuntansi keuangan. Di sini kan banyak nih pelaku usaha yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan itu yang baik yang lengkap, detail, dan komprehensif. Sehingga lahirlah standar akuntansi entitas mikro, kecil, menengah atau khusus untuk UMKM. Nah, dalam SAK ini laporan keuangan itu harus dibuat atas dasar asumsi akrual dan kelangsungan usaha. Nah, syarat penyajian laporannya sendiri yaitu relevan, lengkap, mudah dipahami, dan komparatif. Dan berdasarkan SAK ini juga UMKM ini minimal membuat 3 laporan keuangan, yaitu posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sebelum masuk ke cara-cara membuat laporan keuangan, kita tahu dulu ya persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini merupakan proyeksi dari kekayaan, kewajiban, dan modal. Dia itu bersifat balance atau keseimbangan seperti itu. Nah, di sini PDA ini mempermudah pencatatan transaksi keuangan dan laporan keuangan. Selain itu menjadi sarana memeriksa besarnya saldo, menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan, sarana mengkoreksi keseimbangan saldo, dan syarat penyajian laporan keuangan yaitu harus relevan, lengkap, mudah dipahami, dan komparatif. Nah, tahu nggak rumusnya? Rumusnya yaitu harta atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau pasifa. Nah, aset merupakan sumber daya milik perusahaan untuk kelancaran aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran. Nah, di sini kapasitas perusahaan ini mampu memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Adapun contohnya yaitu gedung,
kendaraan, tanah, uang kas, baik tunai maupun cek kontan, piutang, dan lain sebagainya. Aktiva ini bertambah apabila asetnya juga bertambah, seperti itu. Nah, dia akan bertambah di sisi debit, sedangkan berkurang di sisi kredit. Kewajiban. Nah, kewajiban ini merupakan klaim atas aset tertentu dan bersifat harus segera dibayar pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Utang ini dapat timbul dari pinjaman berupa uang, pembelian barang dagangan, atau perlengkapan secara kredit. Akun dalam kewajiban merupakan akun tanggung jawab perusahaan kepada pihak tertentu atau akibat dari kegiatan di masa lalu. Nah, pasifa ini akan bertambah apabila akun liabilitas atau hutang ini meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Pertambahan hutang akan berada di sisi kredit, sedangkan dia akan berkurang di sisi debit. Ekuitas atau modal. Modal merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Akun ekuitas merupakan bagian dari aset yang dipegang oleh third party atau pihak ketiga, seperti pemilik saham atau stakeholder. Adapun contohnya yaitu pendapatan, beban, dan prive atau pengeluaran pribadi dengan dana perusahaan. Nah, kepemilikan ini bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi realnya ya teman-teman. Pertambahan dari modal sendiri akan ada di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Nah, di sini kita akan mengenal siklus akuntansi. Biasanya ada 4. Yang pertama buku transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan. Buku transaksi sendiri digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang dilakukan agar lebih terkelola dan administrasi keuangannya tertib. Biasanya terdiri dari 7 buku. Yang pertama buku kas, biasanya tabelnya memuat tanggal, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Selanjutnya buku pembelian tunai ataupun kredit. Biasanya terdiri atas nama usaha, jumlah barang, dan harga beli satuan. Ada juga buku penjualan tunai maupun kredit. Di sini akan ditambah dengan nomor faktur. Dan biasanya di buku penjualan kredit maupun pembelian kredit akan tertera tanggal pelunasannya, seperti itu. Dan buku selanjutnya yaitu buku piutang dan buku hutang. Jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua bukti transaksi pada buku transaksi dalam periode tertentu. Namun biasanya digunakan dalam akuntansi perusahaan jasa. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita harus memahami dulu persamaan akuntansinya. Kedua, kita kumpulkan bukti transaksi, dan yang ketiga kita mengidentifikasi dari kegiatan transaksi tersebut. Nah, di sini Puji menampilkan tabel saldo normal dari akun-akun aktiva maupun pasiva. Nah, di sini yang biasanya saldo normal yang ada di debit yaitu terdiri dari aset dan beban. Selanjutnya yang biasanya ada di sisi kredit yaitu kewajiban atau liability, modal, dan pendapatan. Nah, ini adalah contohnya. Semisal nih, di toko Bangun Jaya Abadi ini ada beberapa transaksi pada bulan Januari 2018. Pada tanggal 10, Pak Agus atau pemilik itu menyetorkan modal berupa uang tunai. Berarti kalau dimasukkan berarti masuknya di kas berupa modalnya Pak Agus sebesar 20 juta. Nah, di sini teman-teman, kalau di jurnal ini kanan dan kiri atau debit dan kredit itu harus sama, harus seimbang. Kemudian di tanggal 15 yaitu membeli perlengkapan secara kredit. Berarti kalau secara kredit itu hutang ya teman-teman. Nah, di sini perlengkapan bertambah ada di debit. Kemudian hutangnya juga bertambah ada di kredit.
Kemudian di tanggal 30 toko ini membayar beban berupa listrik dan telepon. Nah, kalau pembayaran beban itu biasanya secara tunai. Jadi bebannya ada di debit dan kasnya berkurang ada di kredit. Dan totalnya ini biasanya sama atau harus sama seperti itu. Kemudian ada buku besar. Buku besar merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti transaksi pada buku transaksi dalam periode tertentu. Nah, di sini dia memuat akun sejenis yang biasanya sudah dicatat di jurnal umum. Dan pencatatannya biasanya terdiri dalam tabel, ada tabel atau kolom T dan 4 kolom. Nah, dia itu hampir sama ya teman-teman dengan buku transaksi. Namun ada tambahan seperti buku besar pembantu utang, piutang, dan persediaan. Contohnya seperti ini. Laporan harga pokok penjualan. Nah, di sini akan menyajikan total biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang akan dijual. Adapun rumus untuk mencari HPP yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Nah, seperti ini teman-teman. Persediaan awal dagang ditambah pembelian, ditambah dengan beban angkut, kemudian dikurangi dengan retur pembelian, potongan pembelian, kemudian menjadi barang tersedia untuk dijual atau BTUD seperti itu. Dikurangkan dengan persediaan akhir menjadi HPP. Ada laporan laba rugi. Nah, di sini menyajikan informasi kinerja keuangan entitas, mencakup penghasilan dan beban. Nah, dalam laporan laba rugi ini biasanya terdiri atas akun pendapatan, akun beban keuangan, dan beban pajak. Contohnya seperti ini. Terdiri dari pendapatan baik pendapatan usaha maupun lain-lain, dikurangkan dengan beban usaha dan beban lain-lain. Kemudian muncullah laba rugi atau rugi sebelum pajak penghasilan. Setelah itu kita kurangkan dengan beban pajak penghasilan yang ada. Nah, dihasilkanlah laba atau rugi setelah pajak penghasilan. Ini laba rugi bersih ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan ini menyajikan perubahan ekuitas dalam suatu periode. Ekuitas sendiri rumusnya aktiva atau aset dikurangi dengan pasiva atau kewajiban. Nah, dalam laporan perubahan modal terdiri atas modal awal periode, pengambilan dana di tengah periode, dan laba atau rugi periode. Contohnya seperti ini. Semisal nih yang di awal periode ada dana sebesar 100 juta ditambah dengan tambahan modal dan penghasilan bersih atau laba bersih. Nah, di sini teman-teman kalau semisal rugi berarti dikurangi dengan rugi usaha atau rugi bersih seperti itu. Kemudian dikurangkan lagi dengan price pemilik dan muncullah modal akhir. Laporan arus kas. Laporan yang memuat seluruh informasi dana keluar maupun masuk tanpa melakukan perhitungan. Nah, di sini akan digunakan untuk memprediksi cash flow di masa mendatang. Laporan arus kas ini terbagi atas arus kas dari investasi, dari belanja, dan dari usaha. Seperti ini teman-teman contohnya. Nah, ada juga laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca. Nah, laporan ini menyajikan total aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode akuntansi. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi tren ekonomi dan dasar untuk membuat keputusan keuangan. Adapun akun-akunnya yaitu akun-akun aktiva dan pasiva. Nah, seperti ini. Biasanya tersaji aktiva lancar dan aktiva tetap, utang lancar dan jangka panjang maupun jangka pendek seperti itu, dan ditambah dengan modal. Baik di sisi aktiva maupun pasiva itu jumlahnya sama atau seimbang. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan.
Nah, CALK ini merupakan suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar dari SAK EMKM. Nah, CALK ini terdiri atas ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan, dan rincian akun tertentu. Nah, di sini juga memuat informasi tambahan akun di laporan keuangan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi, dia memuat kalimat-kalimat yang menjelaskan laporan-laporan yang telah dibuat oleh pelaku usaha seperti itu. Seperti ini juga. Dan terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita bisa membantu mengedukasi para pelaku usaha UMKM maupun yang lainnya yang belum menerapkan laporan keuangan seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan Puji di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.